wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2, yang saya hormati Ibu Dwi calon guru penggerak angkatan 9, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru semua SDN 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Di sini langsung saja saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2, yang ketiga yaitu acara inti yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif. Yang acara selanjutnya yaitu doa, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu calon guru penggerak, yang terhormat Bapak Ibu guru SDN 2, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pendampingan calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah berkenan yaitu mendukung dan support Bu Dwi dalam mengikuti calon guru penggerak, dan mudah-mudahan Bu Dwi ke depan dapat langsung berjalan lancar dan tidak patah semangat atau gagal di tengah jalan. Saya harapkan nanti Bu Dwi ke depan untuk selalu bersemangat dan sampai lulus mendapatkan sertifikat guru penggerak. Dan bagi guru-guru yang belum melaksanakan guru penggerak yang usianya masih di bawah 50 tahun, saya harapkan untuk mengikuti jejak yang dilakukan oleh Bu Dwi. Karena guru penggerak itu sangat bermanfaat, karena adalah guru penggerak untuk yang mewujudkan yaitu pemimpin pembelajaran masa depan. Untuk itulah nanti saya harapkan bagi yang masih muda-muda untuk mengikuti guru penggerak, dan ini adalah sudah dibuka gelombang 11, dan ini adalah hari terakhir pendaftaran guru penggerak yaitu tanggal 27 Oktober itu adalah hari terakhir. Saya harapkan ya bagi yang masih usianya di bawah 50 untuk mendaftarkan. Jangan takut dengan apa yang kita lakukan nanti seperti apa. Yang terpenting adalah daftar dulu. Masalah lain-lain nanti bisa dipikirkan ke depan. Ya, contohlah Bu Dwi dengan begitu ya, nanti diharapkan SDN 2 dapat lebih baik dari hari kemarin. Jadi dengan adanya guru penggerak itu nanti Bapak Ibu guru bisa sharing dengan Bu Dwi ya. Bu Dwi itu nanti setelah lulus saya harapkan bisa diimbaskan pada teman-teman sehingga teman-teman nanti dapat merubah cara pembelajaran yang baik pada siswa itu seperti apa. Dan sekarang ini adalah berubah yaitu kurikulum merdeka ya, di mana kurikulum merdeka ini dijabarkan dalam PMM ya. PMM itu adalah pedoman guru
dalam mengajar pada siswa atau anak didiknya, yaitu di dalam kelas. Dan itu adalah banyak sekali inspirasi, ya, referensi di situ, ya. Kamu, ya, kita butuh, misalnya butuh bahan ajar, sudah ada di situ. Kita butuh video-video pembelajaran, sudah ada di situ. Kita butuh penilaian atau asesmen, sudah ada di situ. Kita itu banyak sekali, ya, referensi di dalam aplikasi PMM, yaitu Plafon Merdeka Mengajar. Setiap guru harus mempunyai aplikasi itu karena semua, yaitu cara atau metode, semuanya ada di situ. Karena itulah semua guru untuk membuka Plafon Merdeka Mengajar yang dikeluarkan oleh Kemenristek, ya. Dan saya harapkan dalam pendampingan ini adalah diseminasi budaya positif, ya. Banyak sekali budaya positif di sekolah ini yang harus kita laksanakan, ya. Contohnya yaitu gerakan literasi sekolah, ya. Literasi sekolah ini adalah menumbuhkan minat belajar, minat membaca siswa, ya. Jadi siswa nanti dalam literasi ini disuruh membaca selain buku pelajaran, ya. Jadi ini adalah menumbuhkan siswa untuk gemar membaca. Karena itulah sebelum pelajaran atau setelah pelajaran 15 menit harus dibiasakan siswa untuk membaca. Yang kemarin adalah istilahnya ada pojok literasi. Di pojok itu disediakan buku-buku bacaan, bisa dari perpustakaan atau dari majalah, dari koran, ya. Jadi siswa itu dihadapkan untuk gemar membaca, tidak bermain saja. Kemudian ada lagi kegiatan ekstrakurikuler. Di sini adalah siswa bisa menumbuhkan yaitu minat, ya, bakat dan minatnya di situ, ya. Ekstrakurikuler, ya, salah satunya ekstra itu pramuka, dan masih banyak lagi, ada ekstra olahraga, mungkin ada ekstra menggambar atau menari, ya. Di situ kita harus jeli dalam apa itu membimbing anak, ya, untuk mengembangkan bakat yang dimiliki anak pada ekstra tersebut, karena ini adalah, ya, suatu pembentukan karakter juga pada anak, ya. Kemudian ada lagi dalam apa itu membiasakan perilaku siswa, yaitu perilaku yang baik dan sopan, ya. Ini adalah kebiasaan yang baik. Contohnya siswa itu ramah terhadap guru, terus santun tutur katanya dan perilakunya, ya. Jadi di sini saya harapkan kebiasaan yang baik, jujur, tidak sombong, itu adalah harus ditanamkan di setiap pembelajaran dalam kelas siswa, ya. Itu adalah salah satu kebiasaan yang harus dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Dengan kebiasaan itu nantinya diharapkan walaupun tidak di lingkungan sekolah, di luar sekolah pun siswa akan menerapkan itu karena sudah menjadi terbiasa, ya. Jadi kebiasaan itu harus kita tanamkan setiap pembelajaran. Dan bagaimana cara kita membangun biar anak-anak itu bisa apa yang kita harapkan atau budaya positif yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara kita harus mengontrol atau mengawasi anak-anak itu selama di lingkungan sekolah, ya. Anak-anak itu diawasi, dikontrol. Kalau melakukan hal-hal yang tidak baik atau menyimpang, harus kita tegur, kita nasihati dan beri contoh yang baik, begini, ya, dengan harapan yaitu membentuk karakter siswa tersebut. Itulah salah satu contoh cara membantunya, ya. Kemudian ada lagi mungkin kesepakatan kelas, misalnya di dalam kelas itu dibentuk jadwal piket harian atau yang lain, terus ada apa itu jadwal pelajaran yang harus dipatuhi semua siswa di kelas tersebut, ya. Itulah kebiasaan yang harus kita tanamkan kepada siswa, sehingga siswa nanti kalau sudah terbiasa walaupun tidak diperintah sudah menjalankan sendiri, karena itulah harus kita lakukan seperti apa yang disampaikan oleh Semboyan Ki Hajar Dewantara ing asratum sung tulodo ing madya manukrasa tuturi handa
Jadi kalau kita itu berada di depan harus bisa menjadi contoh atau teladan, ya, teladan bagi anak-anak didik kita, itu teladan yang baik. Kemudian yang madya mangun karso itu kalau kita itu berada di tengah, ya, di tengah-tengah anak didik kita harus bisa mensupport atau memberi gagasan ide yang baik pada anak-anak. Terus tuturi hendaknya nih, ya, kalau kita itu berada di belakang, kita harus bisa mendorong, memotivasi anak-anak untuk semangat belajar, ya. Itulah arti dari Ingaso Sungkulodo yang Madya Manungkaso Tuturi Handayani. Dan itulah nanti dan saya sampaikan Bapak Ibu Guru dalam acara pendampingan budaya positif ini untuk mengikutinya dengan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh Bu Dwi nanti, ya. Mungkin di sini mungkin dapat kita pelajari apa yang disampaikan nanti. Setelah kita pelajari, kita terapkan pada anak-anak nanti di pembelajaran. Dan itulah nanti saya harapkan Bapak Ibu mengikuti dengan sebaik-baiknya sampai tuntas, ya, apa yang akan disampaikan oleh Bu Dwi nanti. Mungkin itu hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu presentasi penerapan diseminasi budaya positif kepada Bu Dwi Komitasari. Dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, baik dari SDN Gempol 1 dan juga SDN Gempol 2 dan juga dari Ibu Guru Neta, karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada diseminasi saya hari ini. Di sini Bapak Ibu, saya ingin melakukan diseminasi terhadap budaya positif, tetapi saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya di sini kita itu hanya sharing mawon, ya. Jadi tidak ada yang namanya kita menggurui. Jadi nanti ternyata kemarin ketika saya pendidikan guru penggedara itu, saya juga sendiri mengalami shock terapi counter, di mana ternyata apa yang saya lakukan di sekolah itu banyak sekali kesalahannya. Ya, ini karena itu saya mencoba untuk sharing mawon kepada Bapak Ibu Guru di sini, ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Bapak Ibu, nanti bisa dijawab menjadi setuju atau tidak, ya. Yang pertama, apabila ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut panjenengan sedoyo, apakah memang ketika anak melakukan kesalahan dihukum, apakah anak itu akan berubah menjadi yang disiplin? Pripun? Tidak setuju menurutnya Bu Siti, yang lainnya? Tidak. Kenapa? Karena apabila anak-anak itu dihukum, justru memang di depannya akan terlihat patuh, tetapi di belakang mungkin saja anak itu marah atau menjadi dendam, ya. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pripun? Setuju kalau bunyinya. Pak Afif, pripun Pak Afif? Setuju. Pak Biden? Tidak. Kenapa? Ada perbedaan, ada yang setuju, yang tidak ini. Pripun yang setuju Pak Afif? Bisa diungkapkan. Oh, belum dibaca. Oke. Diberikan hukuman, tapi hukumannya itu positif, Pak. Ya, suruh membaca atau membersihkan halaman. Setuju, Pak. Kenapa Pak kok setuju, Pak? Karena untuk mendidik anak-anak ke hal yang lebih baik lagi. Iya, mendidik anak-anak ke hal yang lebih baik lagi kalau menurutnya Pak Afif. Kalau Pak Bilal, kenapa tidak setuju, Pak? Untuk memberi hukuman pada yang sama dengan hal positif yang seperti dikatakan tadi, membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kita lihat dulu sebagai permasalahannya untuk anak.
apabila anak diberikan hukuman membaca, dalam arti anak itu memang kebiasaannya liar, itu tidak setuju. Nah, kalau tidak setuju itu harus dipakai hukuman yang lain, tidak membaca. Ya, terus ada yang lagi untuk meningkatkan kebersihan sekolah. Itu saya tidak setuju. Karena apa? Kalau kita berhukuman dengan tidak membersihkan halaman sekolah, itu sama saja dengan anak diberi pekerjaan yang dipaksa, hukuman yang dipaksa, dan hukuman yang dipaksa itu tidak mendidik. Oleh karena itu sebaiknya kalau memberi hukuman, kita lihat situasi dan kondisi pada anak yang melakukan kesalahan. Seperti itu, tidak serta-merta semua kalau ada kesalahan harus dihukum seperti itu. Ada poin-poin tersendiri. Begitu Mbak yang saya berikan. Terima kasih untuk Pak Dwi dan juga Pak Afif ya. Kita berikan aplaus yang meriah dulu pada Pak Dwi dan Pak Afif biar semangat. Yang ketiga, ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misal diberikan penghargaan, nanti kalau bisa mengerjakan saya kasih permen, itu bagaimana? Kira-kira setuju? Oh, boleh. Nanti untuk apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau salah, nanti bisa kita refleksi lagi di materi yang selanjutnya. Betul ya? Saya lanjutkan. Di sini ada konsep ini penerapan budaya positif dan strategi untuk menciptakan budaya positif itu ada 6 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah adanya disiplin positif. Yang kedua adanya motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar, posisi kontrol sebagai guru, dan yang keenam sebagai kuncinya adalah segitiga restitusi. Jadi keenam poin ini harus saling berkaitan untuk menciptakan anak nanti biar menjadi disiplin, motivasinya ada, dan akan terbentuk budaya yang positif. Harus dilakukan berurutan agar nanti menjadi lebih baik. Nah, ini ada perubahan paradigma nih Bapak Ibu. Ini ada A dan B. Misal A adalah Bu Siti, yang B adalah Pak Afif. Ini biasanya ada pertengkaran-pertengkaran kecil. Bu Siti semisalnya dia mempunyai kertas disobek dan digenggam. Nah, Pak Afif itu pengen sekali minta kertas dari yang digenggam Bu Siti. Nah, Pak Afif tadi mintanya itu bisa berbagai cara. Pak Afif bisa merayu, Siti, saya minta kertasnya, boleh dong? Misalnya seperti itu. Bisa juga Pak Afif itu mintanya dengan keras, Sit, aku jual lo kertasmu, jadi kayak nih. Bisa seperti itu, berbagai cara yang bisa digunakan. Bisa juga menyuap ya. Bu Siti, saya minta dong kertasnya, nanti saya kasih pinjam 100.000, seumpamanya seperti itu. Nah, menurut Bu Siti sebagai yang memegang kertas itu, apakah Bu Siti nanti akan memberikan kertas itu yang dianggap Bu Siti adalah harta yang paling berharga? Rahasianya Bu Siti apakah diberikan kepada Pak Afif? Dengan cara Pak Afif tadi yang berbagai cara meminta kepada Bu Siti itu. Dengan kertas yang saya genggam tadi, jika beliaunya meminta dengan paksa, mungkin tidak akan saya berikan. Mungkin kalau dibujuk, dirayu dengan yang halus, seperti halnya kita merayu anak-anak, mungkin kalau saya sebagai anak-anak saya kasihkan gitu. Ibaratnya seperti anak-anak juga begitu. Kemarin kata Pak Afif begini juga, anak-anaknya disuruh apa Pak? Nyap nih, gak turun. Jadi baik, enggak siap nih. Nah, saya bahasa Pak Afif, enggak siap nih, kok mulai bisik. Baik ngapusi, akhirnya mau seperti itu, merayu dengan yang halus mungkin saya kasihkan. Terima kasih.
Pada dasarnya tadi Bu Siti itu akan memberikan apabila Pak Agungnya itu merayu, nanti dirayu Pak Agung ya, biar nanti kalau minta ke Bu Siti diberikan ya Pak. Sebenarnya ini pada dasarnya antara hak mau memberikan atau tidak itu monggo Pak. Nanti itu terserah haknya yang akan memberi, di mana pribadi itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia berhak untuk memberikan atau tidak, berhak melakukan atau tidak tanpa adanya suruhan ataupun rayuan dari orang lain. Tapi kalau Bu Siti dia tetap tidak boleh, tidak mau saya memberikan, itu adalah tidak apa-apa, karena pribadinya sendiri itu memang harusnya dapat mengontrol dirinya sendiri, tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Nah, ini apabila kita yang tadi semisal kita merasa nih Bapak Ibu guru, kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru itu pokoknya saya wajib untuk dipatuhi anak. Ternyata ketika hal seperti itu yang saya dapatkan kemarin, ini sekedar sharing mawon, ternyata itu hanya sebuah ilusi kontrol. Dimana disebutkan itu nanti ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya kita nyuruh-nyuruh tapi anaknya memang nggak mau. Nah itu nanti kita memang perlu melakukan hal lain agar anaknya itu bisa menjadi mau tapi menjadi kesadarannya sendiri. Terus kita buat rasa anak itu bersalah, itu nanti juga ternyata hanya sebuah ilusi. Di belakangnya anak nggak konsisten begitu. Nah selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang biasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya sebuah ilusi yang selama ini saya sendiri pun merasa kebenarannya. Saya merasa benar-benar nggak tak paksa ya Caca nggak bisa. Ternyata ketika saya pelajari ini ternyata itu ada sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, ini Bapak Ibu ada perubahan paradigma terkait stimulus respon, teori kontrol dan juga teori pilihan. Bisa diperhatikan ya, bahwasanya stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia itu sangat jauh berbeda. Dimana apabila kalau yang mengontrol itu cenderung memaksa dan yang stimulus respon itu nanti berpikirnya menang dan kalah, dipaksa. Kalau apabila teori kontrol itu nanti model berpikirnya menang-menang dan ada kolaborasi. Maksudnya ribon, ada kolaborasi bahwasanya memang kesepakatan atau peraturan itu memang benar-benar disepakati anak. Jadi ketika anak-anak nanti melanggar memang ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi dua-duanya menang, gurunya menang, siswanya juga menang. Tidak ada yang merasa tersakiti. Nah, ini kalau disiplin itu sebenarnya ada maknanya, bisa dibaca dari menurut disiplinnya artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya disiplin itu adalah proses untuk siswa itu belajar. Ngoten nggih? Nah, tujuan disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka tidak memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tujuannya budaya positif itu nanti anak-anak memang benar-benar menyadari menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan, sehingga tidak perlu ada faktor eksternal, yaitu harus dihukum dulu, harus diberikan hadiah dulu,
dia mau melakukan sesuatu hal yang positif. Nah, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, nilai kebajikan itu apabila di pendidikan biasanya memang diterapkan pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga bernalar kritis. Nanti budaya positifnya bisa dikaitkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, setiap manusia itu apabila melakukan sesuatu mesti ada motivasi yang menuntut untuk melakukan perilaku tersebut. Ada sebuah, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya berangkat pagi biar nanti tidak dihukum sama Pak Dirut, bisa seperti itu. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nanti biar dikasih permen saya sama Bu Endang, itu kalau anak TK ya. Yang ketiga menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, yang diharapkan nanti motivasi siswa kita itu adalah yang ketiga ini Bapak Ibu. Dia dapat menghargai nilai kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini ada perbedaan antara motivasi perilaku manusia. Di sebelah kiri ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Itu tadi seperti tadi, kalau eksternal berarti dari faktor luar, misalnya hukuman atau mendapat imbalan. Seperti itu ya. Kalau internal memang dari dirinya sendiri itu sudah menyadari bahwa itu penting untuk dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak-anak benar-benar sudah paham. Nah, selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Maksudnya merdeka, saya tidak diperintah-perintah lagi, bukan seperti itu. Tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri, cakap untuk mengendalikan dirinya sendiri, mengontrol kebiasaan-kebiasaan buruk diubah menjadi kebiasaan baik, dan juga mengontrol emosi juga tentunya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya mengikat dan tiba-tiba. Jadi tiba-tiba anak itu melakukan hukuman langsung melakukan kesalahan langsung dihukum begitu saja. Tetapi kalau konsekuensi, anak-anak itu memang sudah ada peraturan, tetapi melanggar, konsekuensinya nanti ada sesuatu hal yang harus dilakukan. Tetapi kalau restitusi, ini nanti anak-anak itu dibimbing bagaimana dia menyadari tadi salah tidak ya saya. Kenapa saya kok melakukan itu? Terus dibimbing juga bagaimana anak itu dapat masalahnya terpecahkan. Dipakai nomor 1, 2, 3, kelima, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Maksudnya nanti guru diharapkan dapat membimbing murid menyadari kesalahannya, tetapi juga murid itu mampu untuk solusinya saya nanti ke depan seperti apa. Nah, ini kalau perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu bisa dibaca ya. Kalau hukuman itu nanti anak justru ada kalanya justru menjadi membenci kedisiplinan, adanya sifat paksaan. Kadang anak-anak juga merasa tersakiti. Kalau konsekuensi memang ya ada stimulus dan tanggapan. Terus kemudian anak-anak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi nanti hasil dari sebuah hukuman itu ada di poin bawah sendiri. Anak-anak itu akan merasa marah. Nah, aku loh mau salah, ngomong untuk ngomongin. Hukuman itu terlalu berat menurutnya dia. Nanti ada rasa bersalah, ada rasa dia merasa dipermalukan, juga merasa tidak dihargai. Tetapi konsekuensi ini, walaupun kita merasa memang kamu salah loh, konsekuensinya seperti ini, ternyata ada juga sih imbas buruk yang terjadi pada anak. Ternyata anak itu akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini coba ya. Ini ada sebuah perbedaan
dengan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Misal yang poin pertama, Bapak Ibu guru itu menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar? Iya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Harusnya tidak ada tidaknya sih, maksudnya tidak pakai sepatu, belanda itu harusnya. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita cek bersama-sama apakah jawaban kita itu tadi benar atau tidak ya. Nah ini ternyata tadi ada perbedaan jawaban di poin nomor terakhir. Oke. Yang kedua apa ya? Ya ternyata kalau anak tidak pakai sepatu hitam terus disuruh tidak mengenakan sepatu seharian itu ternyata sebuah hukuman. Ngeyel, Ibu Siti memang orangnya ngeyel. Tapi ngeyel itu menunjukkan tanda kecerdasan manusia. Tidak apa-apa Bu, semangat. Terus yang ketiga tadi kalau Pak Danar menghukum siswanya, gak sudah pelajaran PJOK. Tadi kan jawabnya hukuman, ternyata itu sebuah konsekuensi karena terlambatnya. Iya, karena terlambatnya hanya 10 menit, berarti otomatis anak tadi kehilangan waktu untuk pemanasan. Apa PJOK biasanya pemanasan ya Pak Danar ya? Iya, berarti. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya berikut deh. Dihukum oleh penghargaan. Saya memberikan penghargaan, tetapi kok malah ada hukuman. Nah, seperti apa? Ternyata penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Intinya seperti itu. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan itu dampaknya dia akan ketergantungan. Kalau tidak diberikan penghargaan, nanti dia tidak akan mau melakukan budaya yang positif. Ya. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ya, khusus untuk siswa tersebut. Memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan ada perbedaan. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Maksudnya bagaimana? Ketika kita misal saya di kelas 5 pengen nilainya anak matematika itu dapat 100 semua, inginnya seperti itu. Tetapi ternyata pada hakikatnya pas ketika ulangan anak-anak bervariasi beragam karena kemampuannya berbeda. Jadi saya harus menilai prosesnya, anak semangatnya untuk belajar itu perlu diapresiasi, tidak hanya sebuah hasil. Next, untuk pengakuan aplikasi kebajikan nanti ada pembuka. Misal ada, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, itu terjadi ketika anak menolong murid baru di kelas kita. Misalnya ada, saya menghargai kepedulianmu. Itu situasinya ketika pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Jadi diapresiasi atau diberikan pengakuan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu.
santai. Kadang ketika anak diberikan pengakuan, dia akan lebih bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini pada poin yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi restitusi ini sebenarnya adalah proses agar anak-anak mengakui kesalahannya, memperbaiki kesalahan agar menjadi kelompok yang baik, agar bisa nanti diterima kembali oleh kelompoknya. Kadang ketika anak melakukan kesalahan, teman-teman yang lain itu nggak mau, menghindari untuk berteman. Nah, ini bagaimana agar guru itu perannya nanti bisa mengembalikan dia pada kelompok mereka. Nanti ada kolaborasi antara murid dan guru. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang sudah dilakukan itu tidak bisa ditebus, tetapi bisanya nanti diperbaiki ke depan. Intinya yang sudah ya sudah, ke depannya kita harus jadi lebih baik lagi. Untuk memperbaiki hubungan, misal anak menyakiti teman yang lain, otomatis persahabatannya nggak pecah. Nah, ini nanti di restitusi akan diperbaiki hubungannya. Terus kemudian di restitusi itu merupakan tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi saya kenapa melakukan kesalahan, sebabnya apa? Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokusnya pada karakter agar karakternya, profil pelajar Pancasilanya itu lebih muncul lagi. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tidak menghakimi, tetapi solusi kedepannya seperti apa itu nanti yang dibahas pada sebuah segitiga restitusi. Dan yang terakhir, tujuan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berusaha agar Bapak Ibu guru nanti bisa, agar kelompoknya itu memaafkan kesalahannya, agar anak-anak itu bisa rukun lagi, bisa seperti semula sebelum ada anak-anak melakukan kesalahan. Nah, ini sebelum ke restitusi itu ada yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung Pak Tekno bahwasanya kalau ada kesepakatan kelas, kalau istilahnya sebenarnya keyakinan atau kesepakatan itu memang sudah didiskusikan. Jadi Bapak Ibu guru meminta anak-anak nanti di kelas ini apabila melakukan pelanggaran seperti apa, terus hal yang baik yang harus dilakukan seperti apa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mengapa ada aturan seperti itu? Rimon, ada? Rimon, kan? Untuk mengikat. Kenapa? Apa pertanyaan tadi? Ini, mengapa kalau harus tidak peraturan saja, gitu ya? Misal ada contoh peraturannya harus memakai helm, harus memakai masker, harus datang tepat waktu, atau mengikuti pelatihan, itu mengapa kok muncul peraturan seperti itu? Nah, kalau ada peraturan seperti itu muncul karena untuk mengikat suatu kelompok atau peserta, ya, supaya apa yang akan dilakukan
itu bisa berjalan sebaik mungkin seperti itu, pengacu seperti APP itu. Kalau tidak ada aturan nanti seenak publik itu semuanya begitu Mbak. Untuk mengikat Iya. Peraturan tadi disampaikan benar sekali oleh Pak Billy. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat. Tetapi ada juga Pak Billy, contohnya saya sendiri. Memang saya sering berpikir seperti ini. Peraturan itu dibuat memang untuk dilanggar Pak Billy. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Abi juga setuju dengan pendapat saya ya Pak. Peraturan ada itu memang untuk dilanggar ya Pak ya. Enggak. Oh betul. Berarti hanya saya saja yang dilanggar di sini ternyata gitu. Kita setuju sama Abidin. Oh, Amin setuju dengan Pak Birin, cocok, mantap. Oke. Sebenarnya kalau peraturan tadi mengikat, otomatis kan kita merasa terpaksa. Tapi memang ada beberapa orang kalau memang tidak dipaksa tidak jalan. Memang ada orang yang seperti itu. Sebenarnya harusnya sih kita keyakinan kelas saja, bukan peraturan. Karena apa? Kalau keyakinan kelas itu dua-duanya nanti bisa legowo. Jadi ketika ada kesepakatan, otomatis dia akan menyadari memang saya tadi mengusulkan itu, usulan saya ya harus saya lakukan. Intinya kenapa sih kok peraturan tidak peraturan saja tapi harus keyakinan kelas, itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Intinya kalau adanya keyakinan kelas itu harusnya lebih ikhlas. Kalau peraturan kadang ada yang grundel juga. Contohnya saya juga sering grundel. Mahal ya kok kayak ngono ya buat seperti itu. Tetapi kalau memang dari awal itu dibuat keyakinan, kesepakatan itu akan berbeda. Biasanya lebih ikhlas biasanya. Nah ini coba ketika ada peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya ini bagaimana? Memberikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas yang bisa kita ambil. Anak-anak diminta peraturannya itu memberikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya, kesepakatan yang kita ambil. Bagaimana? Itu tentang Oke, saya next saja. Nah ini, apabila mengembalikan buku ke tempatnya, ternyata keyakinan kelasnya itu anak-anak harus bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya. Kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, tapi dibuat keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu adalah menghormati orang lain, dan juga siswa itu belajar untuk berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, karena kekerasan itu akan mengganggu keselamatan orang lain dan juga harus menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya untuk menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu untuk menghormati orang lain dan juga bersabar. Terus gunakan masker, ternyata keyakinan kelasnya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Nah ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Monggo sambil makan gak nopo-nopo. Jadi bebas mawon. Ada maksudnya Ya apalagi belum sarapan, monggo. Nah ini ternyata kalau peraturan itu biasanya itu cenderung lebih ke hal-hal yang kalimatnya negatif, gitu. Dilarang, tidak boleh, itu kan sebuah kalimat yang negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah hal yang positif. Maka jadi apabila membuat keyakinan kelas itu diusahakan kalimatnya yang positif, jangan menggunakan kata dilarang yang negatif seperti itu. Kan katanya ya dilarang datang terlambat, berarti itu menunjukkan keyakinan kelasnya positif, menghormati orang lain, ada orang lain yang komitmen, betul, komitmen dan juga disiplin. Pak Habib di sini dikoyokin terus, tidak apa-apa nih Pak Habib, kita di sini belajar sama-sama. Nah ini
kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, di mana seseorang itu menjadi pribadi itu memang ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Yang pertama ada tanda love merah, itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin disayangi, pengen diterima pada kelompoknya. Terus yang kedua ada motif kesenangan. Jadi kalau orangnya itu beleleng, murid-murid kita beleleng sakar PDW, memang anak-anak itu punya motif dasarnya itu ingin bersenang-senang. Apalagi guru TK nggih beda nih, pengennya ya pokoknya seneng mawon ngoten. Terus nggih. Selanjutnya apabila ingin bersenang-senang, biasanya itu orangnya memang ingin memiliki kebebasan yang tinggi, tidak ingin diikat. Tapi kalau diikat dalam pernikahan ya bukan apa ya, positif. Terus yang terakhir biar tidak sepanjang. Ya, yang terakhir sebenarnya tidak terakhir itu yang tertinggi saling melengkapi itu ada penguasaan, di mana ingin menguasai diri, ingin menguasai orang lain, ingin menjadi seorang pemimpin. Bisa seperti itu. Nah, dari keempat itu nanti akan bergabung, akan berkolerasi menjadi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup tidak hanya kita makan, minum, tidur, bertahan hidup, tetapi ternyata pada kehidupan sehari-hari itu perlu adanya beberapa hal kebutuhan dasar yang membuat kita ingin bertahan hidup. Nah, ini berhubungan dengan guru TK itu, misalnya muridnya Bu Endang itu ada Bimo, seorang anak TKB. Aduh, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Nah, tingkahnya membuat Bu Guru Ani, di sini ada Bu Guru Endang, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti berikut. Misal ternyata Bu Endang nanya, aku ternyata kenapa sih kamu kok suka lari-lari di jalan raya? Ternyata Bimo jawab sini, aku senang main kejar-kejaran. Dengan ibu guru seru Bu Endang, nonton coba mati terus people kayak ibu. Terus lagi juga dong ibu. Terus ibu kejar aku karena Bu Endang sayang aku. Ternyata kalau Bu Endang itu mengejar, ternyata anggapannya anak itu dia sayang sama Bu Endang. Terus kan istilahnya kalau lari, ketika lari saya kejar ya Pak ya. Tapi kejarnya dibentuk. Oh, kejarnya dibentuk. Balik pelan. Bukan balik lari terbida-bida Pak. Terus ternyata gini, aku hebat kan Bu, kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ternyata dia bangga sekali, dia memiliki rasa kebanggaan, penguasaan. Bu Endang itu mengejar dia. Betul ya? Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, dia jawabnya seperti itu. Kalau yang terakhir ini, nah ini yang perlu kita mawas diri. Kenapa kok anak-anak bisa bosan belajar dengan kita? Betul ya? Nah, ini ternyata tadi kebutuhannya Bimo yang ingin dia penuhi itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Tadi bilang saya hebat kan Bu, gitu. Terus ada kebebasan, oh seru Bu, kalau lari-lari itu seru, gitu. Terus juga ada kesenangan. Nah ini sebagai guru kita nanti ada menjadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah. Bisa juga sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Agak blur ini. Kalau di posisi hukuman dan membuat rasa bersalah itu nanti sekedar untuk menghindari hukuman. Kalau penghukum ya intinya kita jadi guru yang galak, suka menghukum. Jadi kalau berkata ya keras, oh
apa memang melakukan kesalahan salah tak hukum nah seperti itu menghukum. Tetapi kalau membuat rasa bersalah kita agak ngalem-ngalem, tapi anak itu muncul rasa bersalahnya, merasa akan menjadi rendah diri di poin bawah sendiri. Misalnya, ya Allah, kamu kok seperti itu, kamu gak kasihan toh, nanti akibat kesalahan kamu saya ditegur sama Pak Tekno. Nah, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak dibuat untuk merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman itu kita sebagai teman aja, emak gitu. Tetapi ternyata ketika sebagai teman itu ada kekurangannya Bapak Ibu. Ternyata anak-anak menjadi lemah dan juga tidak mandiri dan tergantung kepada guru. Jadi ketika nanti kita tidak membantu anak itu akan merasa kecewa, ternyata aku gak kocokku Bu, seperti itu. Terus sebagai pemantau itu hanya menghitung dan mengukur. Jadi kamu melakukan kesalahan, tadi peraturannya apa? Kamu lihat peraturannya apa? Nah, seperti itu hanya sebagai pemantau. Nanti dia hanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu guru itu bisa bertindak sebagai manajer Bapak Ibu, di mana itu akan menguatkan pribadi murid, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi nanti akan murid itu diminta untuk mengevaluasi diri, bagaimana untuk memperbaiki dirinya. Nah, seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata kata kecewa sekali itu adalah sebagai 5 posisi kontrol tadi, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Maka kecewa, ya Allah, Pak Fi kecewa sama saya, kan disedih muridnya. Rasanya jeru. Bahasanya jeru, halus, tapi Sekali. sudah kecewa pakai sekali pula. Kalau tari pun. Terus yang kedua ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau tidak pernah, tidak pernah, berdino kok salah, tidak pernah gitu toh Pak. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Kalau seperti itu, biasanya guru itu bertindak sebagai teman. Kan koyok pacarnya dulu, ayo toh, ini dananya mana, misal seperti itu. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu karena adanya stiker berarti kan penghargaan. Ada peraturan yang harus dilakukan, makanya diberikan penghargaan. Nanti posisi kontrolnya itu sebagai pemantau karena ada stiker bintang, sebuah penghargaan. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang diharapkan, menyelesaikan masalah. Jadi anak salah itu biasa. Tinggal bagaimana kita membimbing anak itu agar menyadari kesalahannya dan berusaha untuk mencari solusi dari kesalahan yang dibuatnya itu tadi. Itu sebagai manajer ya Bapak Ibu. Kemudian kamu selalu yang paling akhir. Nah, kata selalu tapi kok negatif, selalu kamu selalu yang maju pertama, itu bagus gitu. Selalu kok paling akhir, itu memberikan hukuman sebagai penghukum. Nah, ini segitiga restitusi itu tadi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan validasi kebutuhan. Yang di sebelah miring yang di kiri itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Anak-anak kok rame sendiri itu ada alasannya. Ditanya dulu, alasanmu apa mang kok rame? Terus kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu pengen, berarti kan dia punya kebutuhan dasar. Lah kebutuhan dasarmu ada nggak yang lebih baik yang bisa dilakukan? Kalau nggak, rame sendiri biar kamu senang misalnya. Terus selanjutnya kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak biar nggak merasa dihakimi. Jadi memang semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dulu saat sekolah juga sama ya, misal. Terus setelah itu menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati
nanti? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi nanti anak-anak itu diharapkan berpikir, oh kalau saya seperti ini saya salah. Saya pengennya, anaknya aku pengen bersenang-senang, oh tapi ternyata salah ya Bu. Terus saya harusnya seperti apa itu. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan untuk menghakimi, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Next, nah ini langkah-langkah segitiga restitusi. Ada tadi 3 tipe tadi ya. Yang pertama tadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, untuk validasi tindakan, semua perilaku memang memiliki alasannya tersendiri. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal agar bisa menjadi yang lebih baik. Nah itu hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwa adanya korelasi atau hubungan antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pembentukan disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nilai kebajikan tadi bisa dituangkan dalam keyakinan kelas. Perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Jadi ternyata kita tidak boleh memberikan hukuman atau penghargaan karena itu hanya akan bersifat sementara. Kalau kita melakukan restitusi, memunculkan nilai kebajikan dalam diri anak, itu nanti diharapkan akan konsisten. Anak akan konsisten seperti itu karena memang anak-anak sudah sadar, bukan karena ada unsur lain seperti itu. Dan peran kontrol manajer agar dapat membantu murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya. Nah, selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini biar kita semangat ya. Apabila saya bilang calon guru bergerak, nanti dijawab salam, langsung dijawab bergerak, bergerak dan menggerakkan. Apa gini? Iya. Salam calon guru bergerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Alhamdulillah. Dari diseminasi ini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita sharing-sharing bersama mawon. Ada? Bapak? Oke, monggo. Dari penjelasan tadi saya akan bertanya, yaitu bagaimana masyarakat dan komunitas lokal dapat berkontribusi dalam mendukung budaya positif di sekolah. Terima kasih. Kenapa gini tuh aku katanya Pak Asyik pun nggak apa-apa, yang namanya manusia itu yo bervariasi Pak. Kalau nanti manusianya sama seperti Bu Intan yang pendiam, yang halus yo, itu namanya emang semua nggak seru. Makanya harus ada yang seperti Pak Afif, ada yang seperti Bu Siti. Oh, tapi yang ditanyakan kontribusi masyarakat ya, bagaimana masyarakat kalau dalam dunia pendidikan kita bisa diibaratkan sebagai orang tua gitu Pak Ibu, di mana hal-hal positif yang sudah kita terapkan di sekolah itu harusnya kita berkolaborasi dengan orang tua. Jadi hal-hal positif yang kita lakukan di sekolah itu orang tua juga melakukannya di rumah. Nah, sebagai guru kita harus mengkomunikasikan. Misal tadi anak-anak di sekolah itu diajari untuk mencuci tangan. Nah, pada saat COVID kemarin mencuci tangan sebelum makan itu kan untuk menjaga kesehatan. Kita komunikasikan dengan orang tua bahwa nanti kebiasaan itu juga harus dilakukan di rumah juga. Ngoten nggih? Pripun di sini? Oke, terima kasih. Pak mau tanya? Monggo, Pak. Ngambilnya masih kosong.
Ya, terima kasih. Bagus sekali mungkin inspirasi dari Ibu Dwi ya. Jadi membuat kita banyak pengetahuan yang belum dimengerti tentang pendekatan. Karena yang kita tahu hanya pendekatan secara apa tadi hukuman yang sementara kita lakukan. Yang perlu saya tanyakan itu apakah ada contoh kasus atau studi yang menunjukkan dampak positif dari menerapkan budaya positif dalam pendidikan? Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih. Untuk contoh kasus atau studi, kalau studi itu berarti kan penelitian ya. Sebenarnya dari ini tadi apa yang saya sampaikan itu saya ambil dari modul guru penggerak. Jadi penelitiannya otomatis dari Bapak Ibu instruktur dan juga fasilitator itu sudah benar-benar menguji coba tentang hal-hal positif ini agar apabila diterapkan. Nah ini Bapak Ibu kemarin ini sepertinya volumenya nyala betul ya. Kemarin saya sempat ini anak-anak ternyata di kelas saya itu melakukan sebuah kesalahan. Ya, sebenarnya dia tugas sih. Ada air berputar-putar. Ini suaranya tidak nyambung. Ya, apa? Ya, ada foto saya. Ini tadi ada saya share saja. Lama soalnya. Nah, ini kemarin kasus satu itu Malik ramai sendiri di kelas ketika saya menerangkan raka-raka. Suaranya tidak terdengar itu pas itu ramai kelotekan sendiri si Malik itu dia melakukan kelotekan. Pas saya saat melakukan menerangkan matematika materi rata-rata kelas. Nah itu di awal saya hanya memanggil anaknya Malik seperti itu. Nah ternyata anaknya sadar terus diem. Tetapi ketika istirahat anak-anak itu saya panggil ini. Sayangnya suaranya tidak terdengar. Ini saya panggil. Ini saya tanya. Oh iya, terima kasih Malik. Malik tadi sudah istirahat, gitu ya. Malik sudah beli jajan. Malik tahu nggak tadi dipanggil Bu Dwi di sini itu kenapa? Ternyata Malik bilang itu sambil senyum-senyum bingung sendiri anaknya. Saya tadi kelotekan Bu di kelas. Kenapa tadi kamu kok kelotekan Malik? Saya tanya seperti itu. Saya bosan Bu, gak mudah loh matematika. Tapi kalau ya ingin senang Bu terus kelotekan. Terus saya bilang gini, ya Malik, memang kebanyakan orang itu mengatakan matematika itu susah. Itu wajar, memang kebanyakan orang bilang seperti itu. Tetapi Malik, apabila Malik melakukan itu tadi, Malik kemarin kita kan punya keyakinan kelas, ya loh. Kira-kira apabila Malik kelotekan sendiri di kelas tadi, keyakinan kelasnya yang dilanggar apa? Ternyata dia bilang, saya tidak menghormati orang lain ya Bu. Iya, karena ketika Malik itu kelotekan, otomatis kan berisik. Makanya mengganggu teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain akhirnya nggak bisa fokus belajar. Nah, kedepannya katanya Malik, terus nanti kamu gimana Malik solusinya? Terus solusinya gini, Bu, nanti ya Bu, pada saat pembelajaran matematika jangan hanya menerangkan saja. Loh, dia bilang kayak gitu. Berarti saya punya PR. Nek matematika menurut Malik aku menerangin di papan tulis itu bosen. Nah makanya bisa juga ternyata saya harus mengganti metode pembelajaran. Terus kemudian Malik juga menyadari, tapi nanti saya juga janji Bu, saya nggak kelotekan lagi biar teman-teman tidak terganggu, biar saya juga berusaha untuk bisa fokus, biar sedikit-sedikit bisa paham. Nanti saya tanya Bu Dwi kalau saya nggak tahu, bilangnya seperti itu. Terus saya bilang oke, kalau seperti itu Bu Dwi tidak menyalahkan, tapi ingin Malik menjadi pribadi yang lebih baik. Ini di akhir kemarin saya kayaknya tos ini. Duh, sudah hilang. Saya berjanji. Nah, itu. Ini loh, yes. Ya, ini sudah saja. Tapi ternyata sering kok kondisinya terjadi di kelas seperti itu. Makan di kelas seperti itu.
proses Habib, perlu proses yang enggak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, mungkin bertahun-tahun. Tapi kita berusaha untuk jadi yang lebih baik mawon. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oh, sudah cukup. Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Saya kira destinasi yang saya lakukan sudah selesai. Semoga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih banyak, sangat-sangat matur suwun sangat, sangat meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kayak uang. Nah kantor masih kayak ada uang. Oh iya, lupa belum ditutup. Terakhir saya kembalikan Ibu moderator ya. Monggo. Sebentar. Untuk kabelnya seperti hidup saya ini. Terima kasih, semoga dengan apa yang disampaikan Ibu Dwi memberikan manfaat bagi kita semua. Kita masih kulino hubungan ya Pak Afif. Betul kalau kono karena aku pada kono ini jadi iyo bodoh, ini yang karena aku Bu. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu doa kepada Bapak Untung memberikan doa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi dunia wal akhirat, semoga hadirnya Anda diberkati pasari Allah jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala muslimin alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa la ilaha illallah ya khairan billah la ilaha illallah alhamdulillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wa tasdiqan Allah kalau kita harus berdoa ya Allah maka aku Muhammad Rasulullah Rasulullah Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi wajhi akhirati bi sababati barakati asma'ika kalimah wa rasulika ya rahman rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ya Rasulullah sallallahu berterusnya tentang ilmu motif dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, dari saya apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya wabillahi ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.